Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang kecenderungan kesehatan mental dalam masyarakat modern. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Anggotanya yaitu Almira Putri Ramadhani dengan NPM 2018 01 500 360, Iza Fitriani dengan NPM 2018 01 500 357, dan yang terakhir Nurul Janah dengan NPM 2018 01 500 401. Berikutnya, inilah foto wajah anggota kami. Adapun submateri yang akan kami bahas kali ini yaitu ada pengertian masyarakat modern, perilaku masyarakat modern, dan kesehatan mental di masyarakat modern. Nah, yang pertama ada pengertian masyarakat modern. Apa itu masyarakat modern? Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Adapun pengertian lainnya dari masyarakat modern adalah kesatuan hidup yang memiliki pola pikir dalam memandang kebudayaan lokal atau yang begitu tradisional tidak lagi relevan dan efektif untuk menjadi kebudayaan baru, sehingga pada masyarakat dalam mencari modernisasi ini senantiasa cenderung mengadaptasi berbagai arti kebudayaan, mengambil sedikit dari berbagai keberagaman budaya yang ada, yang dirasa cocok, tanpa harus mengalami kesulitan untuk bertahan dalam kehidupan. Kemudian ada perilaku masyarakat modern. Yang pertama, perilaku yang praktis. Kehidupan masyarakat modern berpegang teguh pada hal-hal yang menunjang kecepatan beraktivitas. Segalanya harus sesuai pada porsi dan waktu yang pas agar tidak ada waktu yang terbuang percuma. Masyarakat modern hidup dalam dunia yang serba praktis, efektif, dan efisien. Yang kedua, rasional. Bagi masyarakat modern, setiap permasalahan memiliki jalan pemecahan yang logis, ilmiah, dan rasional. Yang ketiga, skeptis dan peka pada lingkungan. Masyarakat memiliki jalan pemikiran yang modern, ilmiah, dan rasional. Yang ketiga, skeptis dan peka pada lingkungan. Masyarakat dengan pemikiran yang modern akan memiliki sikap skeptis atau selalu ingin tahu dan mempertanyakan segala hal, serta memiliki kemampuan sensitivitas atau peka terhadap lingkungan. Yang keempat, menghormati HAM. Masyarakat modern memiliki karakter yang sangat menghormati hak asasi manusia dengan tidak ikut campur dalam kehidupan, permasalahan, atau pilihan orang lain. Menjadi cara paling sederhana yang dilakukan oleh masyarakat modern. Yang kelima, mengandalkan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pondasi kokoh yang membentuk masyarakat modern pada saat ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menciptakan peradaban baru yang mempermudah manusia melakukan segala masyarakat halnya. Modern cenderung berorientasi pada jangka panjang. Mata pencaharian, hubungan relasi, rentang pendidikan. Semua pilihan yang dirasa positif dan memberikan dampak serta nilai baik untuk skala waktu yang lama atau dalam jangka yang panjang dan berkelanjutan. Ketujuh, berpikiran strategis. Sifat masyarakat modern lainnya yang turut menjadi karakter kuat adalah
bagaimana segala halnya telah mengalami proses perencanaan yang matang. Melalui proses perencanaan tersebut, masyarakat modern tumbuh menjadi masyarakat yang berpikiran strategis. Masyarakat modern akan menyiapkan banyak rencana dari setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kedelapan, tidak mudah menyerah pada nasib. Masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak mengenal kata menyerah di dalam kamusnya. Di tengah beragam kemudahan dan kesempatan yang tersedia dan bisa didapatkan di mana saja, masyarakat modern percaya yang harus dilakukan tanpa henti adalah berusaha maksimal. Masyarakat modern tidak akan kalah oleh hal-hal yang disebut sebagai nasib. 9. Menerima proses globalisasi. Dari sekian banyak karakter masyarakat modern, berpikiran terbuka pada segala hal menjadi kunci utamanya. Masyarakat modern mau membuka pintu dan menerima proses globalisasi secara umum dengan senang hati, sehingga dalam menjalani kehidupannya penuh dengan kemajuan akan kemauan. 10. Netralitas afektif. Masyarakat modern cenderung memiliki sikap netral dan acuh terhadap semua permasalahan, asalkan tidak menyinggung hal-hal pribadi seseorang. Selain bersikap netral, kelebihan masyarakat modern lainnya ialah terbuka akan setiap kritik dan saran dari pihak manapun. 11. Orientasi diri. Karakter masyarakat modern lainnya ialah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menonjolkan diri demi tercapainya kepentingan yang dalam hal ini bersifat pribadi maupun kelompok. Masyarakat modern tidak segan-segan menolak atau menentang sesuatu hal yang dirasa mengusik kepentingannya. Ke-12, universalisme. Karakter universalisme ini cenderung membuat masyarakat modern apabila melihat sesuatu yang tabu atau baru di masyarakat sebagai sesuatu yang biasa saja, tidak dilihat secara berlebihan. Hal tersebut disebabkan oleh daya nalar yang dipadukan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sesuatu dipandang secara realistis dan objektif. 13. Prestasi. Karakter masyarakat modern yang menjadikan masyarakat ini kuat adalah penuh ambisi akan prestasi. Masyarakat modern akan berkompetisi di berbagai bidang, terutama dalam bidang karya cipta. Semakin banyak prestasi yang diraih, maka karya-karya akan terus-menerus diciptakan. Masyarakat modern sangat menghargai seseorang yang haus akan prestasi, keterampilan, dan mempunyai keahlian profesi di bidangnya. Ke-14 ada spesifitas, adalah karakter yang muncul dari masyarakat modern yang memiliki pola pikir yang kritis, objektif, dan rasional. Spesifikasi dalam segala bidang membuat masyarakat modern lebih memilih untuk membentuk ikatan sosial yang mengutamakan kepentingan pribadi. Yang ke-15, kritis dan kreativitas. Masyarakat modern cenderung lebih kritis pada berbagai hal, sekalipun pada hal-hal yang tidak memiliki pengaruh besar pada kepentingan pribadi. Masyarakat modern memandang isu-isu negara, lingkungan sosial, gaya hidup, dan mampu mengekspresikan pemikirannya dengan cara-cara kreatif dan berani. Lalu ada gaya hidup modern. Modernisasi bisa berdampak positif bagi kehidupan, seperti diperolehnya kemudahan-kemudahan dalam berbagai bidang.
namun ternyata telah melahirkan dampak yang kurang menguntungkan atau dampak negatif, yaitu dengan menggejalanya berbagai problema yang semakin kompleks, baik yang bersifat personal maupun sosial. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang problem sosial dan personal. Dalam problem sosial dan personal itu ada ketegangan fisik. Kemudian kehidupan yang serba rumit, apalagi di saat pandemi COVID seperti ini. Semua serba mahal, sehingga kehidupan pun menjadi rumit. Lalu kekhawatiran dan kecemasan akan masa depan. Seperti contohnya, kita bisa tidak ya lulus tepat waktu, seperti itu. Kemudian makin tidak manusiawinya hubungan antar individu. Banyak contohnya, seperti menjadi tidak peduli antar sesamanya. Lalu rasa terasing dari anggota keluarga dan anggota masyarakat lainnya. Memiliki rasa terasing dari anggota keluarga seperti dibanding-bandingkan termasuk problem sosial dan personal. Kemudian renggangnya hubungan kekeluargaan. Di masa pandemi COVID seperti ini, di era modern ini sudah memiliki banyak fasilitas seperti handphone. Nah, dengan seringnya kita bermain handphone, semua sibuk dengan alat komunikasi tersebut, sehingga hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Kemudian terjadinya penyimpangan moral dan sistem nilai. Penyimpangan moral banyak terjadi di saat era modern ini karena tekanan dari lingkungan. Kemudian hilangnya identitas diri, termasuk problem sosial dan personal. Adapun faktor pemicu stresor, yaitu perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala gangguan jiwanya yaitu kesulitan menyesuaikan diri. Kemudian kesenjangan antara tujuan, keinginan atau tuntunan hidup, dorongan kemampuan atau kesempatan untuk mencapainya. Gejala gangguan jiwanya, persaingan antar individu. Kemudian saling curiga dan ketidakberdayaan, lalu keterasingan dan pengucilan sosial. Faktor pemicu atau stresor yang ketiga yaitu heterogenitas kehidupan. Gejala gangguan jiwanya secara naluriah memunculkan gangguan kriminal dari kelompok warga yang terabaikan. Kelompok marginal seperti para pengangguran dapat menjadi sumber ketegangan dan kecemasan bagi kelompok warga yang baik-baik saja. Faktor pemicu yang keempat yaitu kepadatan penduduk yang terus meningkat. Gejala gangguan jiwanya yaitu mempertajam kompetisi yang berkepanjangan. Berkembangnya perilaku agresif karena sistem saraf. Manusia terangsang secara berlebihan. Gangguan mental pada anak dan remaja. Gangguan mental pada anak dan remaja ada gangguan perasaan. Dalam gangguan perasaan, contohnya perasaan sedih dan tak berdaya. Anak remaja suka sekali merasa sedih tiba-tiba dan juga merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa.
Kemudian sering marah-marah atau bereaksi berlebihan terhadap sesuatu. Banyak anak remaja sekarang yang marah-marah tidak jelas. Itu termasuk gangguan mental. Perasaan tak berharga. Anak remaja merasa tidak berharga. Dia melakukan apa-apa saja merasa tidak berharga. Kemudian perasaan takut, cemas, dan khawatir yang berlebihan. Mereka merasa takut, tidak bisa, takut salah, dan yang lainnya. Sehingga mereka jadi khawatir. Nanti salah tidak ya? Benar tidak ya? Anak remaja di era modernisasi ini juga merasa kurang bisa konsentrasi karena adanya media atau gadget, sehingga mereka tidak bisa fokus. Kemudian merasa bahwa kehidupan ini sangat berat. Mereka merasa apa yang dilakukan itu sangat sulit, sangat berat. Belum dilakukan sudah merasa berat terlebih dahulu. Itu juga gangguan mental. Kemudian perasaan pesimis menghadapi masa depan. Mereka sudah pesimis duluan. Pesimis, nanti saya jadi bisa tidak ya menghadapi masa depan? Kayaknya saya tidak bisa. Seperti itu. Kemudian gangguan perilaku. Contoh dari gangguan perilaku yaitu anak-anak remaja di era modernisasi ini suka mengkonsumsi alkohol atau obat-obat terlarang. Anak-anak remaja suka sering sekali ingin coba-coba. Awalnya ingin tahu, lalu ingin mencoba dan menggunakan sehingga jadi kecanduan. Lalu suka mengganggu hak orang lain atau melanggar hukum. Karena seringnya mengkonsumsi alkohol atau obat-obat terlarang, mereka jadi mengganggu hak orang lain. Bisa dengan mengganggu atau dengan melanggar hukum, bisa dengan mereka untuk memakai obat-obat terlarang dibutuhkan duit untuk membelinya. Mereka tidak punya, sehingga mereka berani untuk mencuri. Nah, jadilah mereka melanggar hukum. Kemudian melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam kehidupannya. Dengan mencuri, mereka berani melakukan perbuatan tersebut, sehingga kan mengancam kehidupan mereka. Nanti apakah sekolahnya dikeluarkan dari sekolah, atau juga mereka jadi dipergoki masyarakat sehingga dihukum secara sepihak oleh masyarakat. Kemudian ada juga gangguan perilaku seperti memiliki obsesi untuk memiliki tubuh langsing. Memiliki tubuh langsing juga termasuk gangguan perilaku. Mereka terlalu obsesi, terlalu berlebih, sehingga mereka jadi tidak mau makan, mereka terlalu menjaga sekali untuk memiliki tubuh yang langsing. Itu juga termasuk gangguan perilaku. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga. Kemudian menghindar dari persahabatan atau senang hidup menyendiri.
Nah, anak remaja sekarang lebih senang hidup menyendiri, termasuk gangguan perilaku juga. Mereka sibuk dengan gadgetnya saja, sehingga terhadap sekitarnya cuek aja. Kemudian gangguan perilaku berikutnya yaitu sering melamun, bengong, sehingga mereka menghabiskan waktu, mereka berimajinasi dengan pikiran mereka sendiri dan akhirnya merusak mental mereka. Mereka juga sering melakukan kenakalan di sekolah. Anak-anak remaja sekarang suka sekali mencari perhatian dengan melakukan tindakan yang tidak baik di sekolah, seperti bolos sekolah, merokok, dan lain-lain. Penyebab gangguan mental pada anak dan remaja ada 3 faktor. Yang pertama, faktor biologis. Contohnya seperti genetika, dari gen ya atau turunan. Kemudian ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, bisa juga dari makanannya. Kemudian menderita penyakit kronis dan kerusakan sistem saraf pusat. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis, seperti frustasi, adanya konflik, terus terlalu pesimis menghadapi masa depan, kurang mendapat pengakuan dari kelompok, dan tidak mendapat kasih sayang dari orang tua. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan, seperti merebaknya tayangan film di TV yang bertema kejahatan dan porno aksi. Kemudian merebaknya perdagangan miras dan naza. Ada juga penjualan alat-alat kontrasepsi yang tidak terkontrol, kemudian penjualan VCD atau majalah porno dan lain-lain. Contoh dari kesehatan mental pada masyarakat modern yaitu artis Marshanda. Artis Marshanda telah menyatakan bahwa dirinya mengidap gangguan mental bipolar disorder. Gangguan mental bipolar disorder adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, mulai dari posisi terendah depresif, lalu dia tertekan ke yang tertinggi. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan tersebut. Mengakui diri mengidap gangguan mental tentulah bukan hal yang mudah. Marshanda perlu waktu untuk menerima kondisi dirinya yang berbeda. Apalagi kebanyakan masyarakat Indonesia menanggapinya dengan tidak positif. Banyak yang beranggapan sosok seperti Marshanda itu tidak waras. Di luar kisah Marshanda, akan banyak kita temukan orang dengan gangguan mental yang tidak menyadari kondisinya, malu mengakui, hingga akhirnya justru terabaikan dan menjadi penyakit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.